Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, shaimin wa shaimat, qaimin wa qaimat. Bersyukur kita malam ini Allah masih takdirkan merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, yang hari ini kita masuk hari ke 12, karena yang 11-nya udah dihitung dari maghrib kemarin. Berarti kita sudah masuk ke 10/2. Mudah-mudahan kita dapat terus bersyukur atas kesempatan ini, karena kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang agung, kesempatan yang luar biasa. Abu Hazm menyampaikan, "Lau qila tallahi lau qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan." Demi Allah, jika ditanyakan kepada ahli kubur, kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian, maka mereka akan mengatakan, la tamannau siyaman min Ramadan. Mereka akan berangan-angan yauman min Ramadan, sehari saja mereka diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Minta sehari saja. Ini menunjukkan betapa Ramadan merupakan nikmat yang luar biasa bagi mereka yang menerimanya dengan iman. Maka tidak heran kalau perintah saum itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kata kutiba ini menarik, mengingat
di beberapa tafsir ini tidak diangkat sebagai isu yang harus menjadi dorongan motivasi. Mengapa? Karena kata-kata Aba itu secara harfiah itu menulis, tetapi ketika keluar dalam terjemah depan maupun dalam terjemah yang lain, artinya menjadi diwajibkan. Padahal bisa saja muradif yang lainnya itu furiḍah, difardukan, wujibah, diwajibkan atas kalian. Pertanyaannya, mengapa kata kutiba ini sudah Allah pilih dengan sedemikian rupa agar menunjukkan maknanya wajib? Dalam pepatah dulu itu, thalabul ilmi bisigari kannaqsi 'alal hajar. Belajar ilmu di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Sementara perumpamaan orang yang belajar di usia lansia, lanjut usia, yang kadang cepat hafal, cepat ngomong, itu karena se'alal bihar, bagaikan menulis di atas air. Tafakna. Maka akan kelihatan kenapa Allah gunakan kata atau lafaz kataba, karena supaya ada bekas. Kan kalau nulis di batu itu ketika dituliskan, misalnya I love Muhammad, itu akan tertulis. Bahkan kalau lihat di Jabal Rahmah ada yang nulis apa gitu ya, supaya bisa kembali lagi ke sana, itu tertulis. Atau misalnya di Jabal Nur, di Goa Hiro, ya, di atas batunya itu pada suka nulis. Itu biasanya ya, jamaah kita ya saking kreatifnya, berdoa selain diucapkan dituliskan. Nah, begitu pun dengan kata kutiba, kenapa diwajibkan? Bukan saja wajib saumnya, tetapi wajib itu memberikan dampak, memberikan bekas dari saum itu. Apa dampak yang sudah kita wujudkan dalam saum? Di mana di ujung ayat Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Dampak kognitif serta afektifnya adalah bagaimana supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa. Apakah setelah 11 hari ini kita sudah bertakwa? Sudah bertakwa, sudah lebih takwa, sudah lebih khusyuk, sudah lebih baik? Atau boleh jadi kita terjebak dengan rutinitas ritual, yaitu dengan mengosongkan perut dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, sampai waktu maghrib.
Sehingga Rasulullah mengingatkan agar saum kita tidak hanya sebatas berkelas memindahkan jadwal makan. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kebanyakan dari yang saum, mayoritas dari yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari saumnya itu kecuali al-ju' wal 'atash, rasa lapar dan dahaga. Rasa-rasanya lapar dan dahaga ini semuanya mengacung sudah lulus. Namun sampai di situ kan kualitas saum kita. Nah ini yang harus kita naikkan, yang harus berbekas. Jangan sampai peluang yang luar biasa ini kita lewatkan begitu saja. Karena dalam saum yang ditanamkan sebagai tarbiyah, sebagai training, kita mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat, bahkan lebih dari itu mengendalikan perkataan atau sikap sekalipun. Itu bagian dari keutamaan melaksanakan saum. Maka Rasul menyindir man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada syarabahu wa ta'am. Barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan yang jorok, perkataan yang keji, perkataan yang kotor, maka Allah tidak butuh rasa laparmu, Allah tidak butuh rasa haus. Artinya dari sekadar memindahkan jadwal makan, merasakan bagaimana sama-sama lapar, sama-sama haus, harus juga menjaga lisan, menjaga pikiran, lebih-lebih menjaga hati. Iri, dengki, hasud harus dibersihkan ketika Ramadan, harus berbekas membersihkan itu. Sehingga terlahir kayaumin waladathu ummuh, terlahir seorang bayi dari ibunya ketika datang Idul Fitri. Kenapa? Hatinya sudah bersih dari sifat-sifat itu. Maka untuk memproses takwa kepada yang semestinya dan berbekas, itulah kita harus berjuang hingga hari ini. Dilatih kita. Tadi siang sekitar jam 5 saya masih di masjid di Cimahi. Di Cimahi dalam keadaan macet yang luar biasa. Di map diarahkan supaya lewat tol Buah Batu. Itu pun akan sampai di jam 8:05. Maka saya istihadah udah lurus, tetapi dengan membawa, ya mempersiapkan ini takut-takut masuk maghrib. Saya lihat yang jual air, beli. Setelah dibeli, supaya lagi lelah, panas. Kalau ukurannya logika, rasio haus minum, lapar. Tapi karena kita sudah terinstall inni shaim, kita sedang berpuasa, air itu
Dengan sukarela kita simpan saja dulu. Karena apa? Belum maghrib. Padahal puasa ini adalah ibadah sir, ibadah yang rahasia. Ya. Hanya kita dengan Allah, dan Allah yang langsung memberikan nilainya. Sehingga walaupun itu air dibeli dengan uang sendiri, halal, tetapi tidak seteguk pun berani kita meminumnya. Itu sesungguhnya yang diinstalkan di bulan suci. Nggak ada siapa-siapa. Orang lain juga tidak akan berpikir, oh mungkin dia minum. Tidak akan. Ya. Ke rumah juga istri nggak bakal nggak bakal nanya gitu. Godi. Tetapi semuanya itu dipastikan terkendali. Sama bapak juga kalau ke rumah, ya, ibu-ibu ke rumah, bapak lagi kemana gitu. Ibu kan yang menyiapkan takjil. Kalau ukurannya lebih garasi, ya makan saja, nggak ada siapa-siapa. Maka di antara makna takwa yang disampaikan oleh ulama, al-khawf, al-imanu bit-tanzil, iman kepada Al-Quran, wal khawf minal jalil, dan rasa takut kepada Allah, wal isti'dadi li yaumir rahil, dan siap-siap untuk hari kematian. Itu takwa. Jadi tujuan puasa merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Harus menanamkan rasa takut kepada murka Allah. Harus merasakan takut disiksa oleh Allah. Baru lulus. Karena secara naluriah sebagai manusia, kita mau berbuat tidak terpuji, kemudian ternyata ada tetangga yang memergoki, jadi tidak jadi. Kemudian juga maling sudah siap dengan linggisnya, sudah dia hitung jendela mana yang dia bakal cokel, tetapi sudah mendekati jendela itu yang di dalam jadi nggak jurinya, tidak jadi. Kenapa? Secara nalurinya takut kejahatannya diketahui. Maka akan jauh lebih dahsyat mukmin yang merasakan dirinya senantiasa dipantau, dilihat oleh Allah. Tidak ada sudut, tidak ada tempat, tidak ada kantor, tidak ada masjid, tidak ada majelis yang tanpa dicatat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka negeri ini pun akan aman dari korupsi sesungguhnya jika Ramadannya berhasil menjadi tarbiyah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menginstalkan rasa itu. Gerak-gerik kita dari mulai sahur sampai sahur lagi, dari mulai tarawih ke tarawih lagi, semua dalam pantauan dan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Basri menyampaikan bahwa dunia itu sebetulnya hanya 3 saja. Hanya 3 hari saja. Hari yang pertama adalah hari yang kemarin dengan segala yang menyertainya. Hari esok yang kita belum tentu menemuinya. Siapa jamin besok ada yang masih bisa sahur? Siapa jamin besok masih bisa berbuka?
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kemudian hari yang terakhir, hari yang ketiga adalah hari ini. Hari ini adalah milik kita. Malam ini adalah malam kita. Maka pastikan malam ini tarawihnya, saumnya besok, sedekahnya adalah yang terbaik. Mengingat kita belum tentu sampai di hari esok. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.